Hai, kali ini kita akan menceritakan kisah penuh haru tentang perjuangan seorang anak kecil yang rela berkorban demi ibunya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Mentari pagi baru saja menembus sela-sela dinding bambu rumah Dimas. Udara dingin masih menyelimuti desa kecil itu. Namun kehangatan sudah terasa di dalam rumah mungil tersebut. Dimas, bocah kelas 5 SD, duduk bersila di lantai tanah, menatap ibunya yang tengah sibuk menyiapkan sarapan. Ibunya, Bu Sari, adalah sosok yang tabah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Namun senyumnya selalu hadir setiap kali menatap Dimas. Di atas meja kayu tua, hanya ada sepiring nasi, sisa semalam, dan sedikit garam. Maaf ya, Dimas, hari ini ibu cuma bisa masak ini, ucap Bu Sari, mengelus kepala Dimas dengan lembut. Dimas menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Bu. Dimas senang bisa makan bareng ibu. Mereka makan pelan-pelan, menikmati setiap suapan, seolah-olah itu adalah hidangan terlezat di dunia. Dimas tahu, ibunya sedang menahan sakit. Namun, ia juga tahu, ibunya selalu berusaha tersenyum untuknya. Setelah makan, Dimas membantu ibunya mencuci piring dan menyapu halaman. Mereka saling bercerita, tertawa kecil, dan saling menguatkan. Bagi Dimas, kebersamaan sederhana itu adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Setelah sekolah, Dimas tidak langsung pulang. Ia berjalan kaki menyusuri jalanan desa, menenteng tas lusuhnya. Dimas sudah terbiasa membantu warga desa demi mendapat upah sekadarnya. Sore itu, ia membantu Pak RT mengangkut kayu bakar dari hutan kecil di pinggir desa. Keringat membasahi dahinya, namun Dimas tetap tersenyum. Setelah selesai, Pak RT memberinya Rp2.000. Terima kasih, Pak. Dimas pulang dulu ya, ucap Dimas sopan. Kadang, Dimas juga membantu Bu Yati di warung, menyapu lantai, atau mengangkat galon air. Setiap kali mendapat upah, Dimas selalu menyisihkan sebagian untuk membeli obat ibunya, dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Dimas tahu, hidup mereka tidak mudah, tapi ia percaya, selama ia berusaha, Tuhan pasti memberi jalan. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dimas terbangun mendengar suara batuk ibunya yang keras. Ia segera bangkit dari tikar, mengambil air hangat, lalu duduk di samping Bu Sari. Ibu, minum dulu, biar batuknya reda, kata Dimas, menyodorkan gelas. Bu Sari tersenyum lemah, menerima air dari tangan Dimas. Matanya berkaca-kaca, namun ia berusaha tetap tegar. Maaf ya Dimas, ibu sering merepotkan kamu, ucap Bu Sari pelan. Dimas menggeleng cepat, menahan air mata. Ibu gak pernah merepotkan. Dimas sayang sama ibu. Besok Dimas cari uang lebih banyak, biar ibu bisa beli obat. Bu Sari memeluk Dimas erat-erat. Dalam pelukan itu, Dimas merasakan kelembutan dan kekuatan cinta seorang ibu, meski tubuhnya semakin lemah. Keesokan harinya, Dimas pulang sekolah dengan langkah lelah. Saat melintas di jalan setapak, ia melihat beberapa koin receh berserakan di pinggir jalan. Ia mengumpulkannya satu persatu, menghitung dengan hati-hati. Jumlahnya pas untuk membeli sepotong roti kecil di warung Bu Yati. Dimas berjalan ke warung, menatap rak roti dengan penuh harap. Bu Yati, boleh beli roti ini? Uangnya cukup nggak? Tanyanya sambil menyodorkan koin-koin itu. Bu Yati tersenyum. Cukup nak, ini rotinya. Semoga enak ya. Dengan hati-hati, Dimas membungkus roti itu dengan daun pisang, lalu membawanya pulang. Ia ingin membuat kejutan kecil untuk ibunya. Sesampainya di rumah, Dimas menyerahkan roti itu kepada ibunya. Ini buat ibu. Dimas ingin ibu makan yang enak. Bu Sari tertegun. Ia menatap roti itu, lalu menatap Dimas. Air mata menetes di pipinya, tapi ia tersenyum bahagia. Terima kasih nak, ibu sangat bersyukur punya kamu. Setelah makan roti pemberian Dimas, wajah Bu Sari tampak lebih cerah. Ia mulai bercerita tentang masa kecil Dimas, tentang impian-impian yang dulu sering mereka bicarakan. Dulu, ibu ingin Dimas jadi dokter, biar bisa nolong banyak orang, tapi sekerong, ibu cuma ingin Dimas bahagia, kata Bu Sari. Dimas menggenggam tangan ibunya. Dimas juga ingin ibu bahagia. Dimas janji akan berusaha keras. Hari-hari berikutnya, Bu Sari tampak lebih semangat. Ia mulai bisa tersenyum, meski tubuhnya masih lemah. Dimas merasa bahagia melihat ibunya tersenyum lagi. Ia sadar,
Kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar. Kadang, sepotong roti dan perhatian tulus sudah cukup untuk menghangatkan hati yang lelah. Sejak hari itu, Dimas semakin bersemangat bekerja dan belajar. Ia bangun lebih pagi, membantu ibunya menyiapkan sarapan, lalu berangkat sekolah dengan penuh semangat. Sepulang sekolah, Dimas membantu Pak RT, Bu Yati, dan warga desa lainnya. Ia juga rajin belajar, meski hanya dengan buku-buku pinjaman dari perpustakaan sekolah. Setiap kali lelah, Dimas teringat senyuman ibunya saat menerima roti kemarin. Senyuman itu menjadi semangat baru, menuntunnya untuk terus berjuang. Suatu hari, guru di sekolahnya memuji Dimas karena nilai-nilainya yang meningkat. "Dimas, kamu anak yang rajin dan baik. Teruslah berusaha. Ya, ibu yakin kamu bisa meraih cita-citamu," kata bu guru. Dimas tersenyum malu. Ia tahu, semua itu berkat doa dan dukungan ibunya. Musim hujan datang. Rumah kecil Dimas sering bocor, dan udara dingin membuat kesehatan Bu Sari semakin menurun. Dimas semakin khawatir. Setiap malam, ia berdoa agar ibunya diberi kekuatan. Suatu malam, Bu Sari demam tinggi. Dimas panik. Ia berlari ke rumah Pak RT meminta bantuan. Pak RT segera membawa Bu Sari ke puskesmas terdekat dengan sepeda motornya. Di ruang tunggu puskesmas, Dimas duduk gelisah. Ia menggenggam tangan ibunya, berdoa dalam hati. Setelah diperiksa, dokter mengatakan Bu Sari harus dirawat beberapa hari. Dimas menunggu di samping ranjang ibunya, menatap wajah lelah itu dengan penuh harap. Ia tidak ingin kehilangan ibunya. Selama ibunya dirawat, Dimas tetap pergi ke sekolah dan bekerja sepulang sekolah. Ia juga membantu membersihkan kamar puskesmas agar bisa tetap dekat dengan ibunya. Setiap malam, Dimas berdoa di samping ranjang ibunya. "Tuhan, jangan ambil ibu dari Dimas. Dimas janji akan jadi anak yang baik dan rajin." Hari-hari berlalu, kondisi Bu Sari perlahan membaik. Dokter memuji ketabahan Dimas dan kasih sayang yang ia berikan pada ibunya. "Anakmu luar biasa, Bu. Dia sangat perhatian dan kuat," kata dokter pada Bu Sari. Bu Sari hanya bisa tersenyum haru, menatap Dimas dengan penuh cinta. Setelah beberapa minggu, Bu Sari diperbolehkan pulang. Dimas menyambut ibunya dengan pelukan hangat. Rumah kecil itu kembali dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Dimas terus bekerja dan belajar dengan lebih giat. Ia juga rajin menabung, berharap suatu hari bisa membawa ibunya berobat ke dokter yang lebih baik. Setiap sore, mereka duduk di beranda, menikmati teh hangat dan sepotong roti. Bu Sari memeluk Dimas, air matanya menetes. Namun kali ini karena bahagia. "Terima kasih, Nak. Berkat kamu, Ibu bisa melihat hari ini. Ibu bangga punya anak sekuat kamu." Dimas tersenyum, menatap langit senja yang indah. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi selama ia dan ibunya saling memiliki, tidak ada yang tidak mungkin. Tahun berlalu, Dimas tumbuh menjadi remaja yang rajin dan bertanggung jawab. Ia lulus SD dengan nilai terbaik, lalu melanjutkan ke SMP dengan beasiswa. Bu Sari semakin sehat, meski masih harus menjaga kesehatannya. Mereka tetap hidup sederhana, namun hati mereka penuh syukur. Suatu hari, Dimas pulang membawa sepotong roti yang lebih besar dari biasanya. Ia duduk di samping ibunya, membagi roti itu menjadi dua. "Ibu, terima kasih sudah jadi ibu terbaik untuk Dimas. Dimas janji akan terus berusaha agar ibu selalu bahagia," ucap Dimas. Bu Sari memeluk Dimas, menahan air mata haru. "Ibu tidak butuh apa-apa, Nak. Cukup kamu ada di sini, sehat dan bahagia. Itu sudah lebih dari cukup." Senja itu, di rumah kecil mereka, kebahagiaan sederhana terasa begitu sempurna. Sepotong roti, 1000 kasih ibu, dan cinta yang tak pernah habis. Kasih sayang dan pengorbanan seorang anak untuk ibunya adalah kekuatan yang mampu mengubah dunia. Meski hanya dengan sepotong roti,